Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan cara pembuatan singkat mengenai pembuatan MySQL. Yang pertama saya lakukan yakni membuka data CMD, kemudian masukkan MySQL urut, kemudian setelah itu kita lanjut untuk create database. Create database ini kita masukkan nama. Setelah itu kita lanjut dengan bukan user. Setelah itu kita create database untuk memasukkan semacam perintah untuk penggunaan tabel nantinya. Yakni kita menggunakan data yang kita miliki untuk kita masukkan nanti ke dalam tabel. Untuk pemanggilan pertama kita menggunakan ID pelanggan. Yang kita gunakan yakni untuk pemanggilannya yakni ID pelanggan insert. Kemudian untuk pemanggilan selanjutnya, untuk pemanggilan ID pelanggan, kemudian lanjut dengan masukkan alamat varchar dengan untuk yang pertama ini, untuk create table ini, yang pertama-tama kita ini memasukkan perintah. Nah, setelah itu begitu kita terus yang kedua yang saya lakukan yakni memasukkan perintah untuk pembuatan tabel untuk produk. Nah, setelah memasukkan untuk data produk, kemudian kita memasukkan untuk perintah tabel untuk penambahan tabel keranjang.
Nah, setelah kita melakukan untuk pemanggilan sebuah perintah untuk tabel di atas, kemudian kita kemudian memasukkan data-data yang akan dimasukkan dalam tabel-tabel perintah yang di atas. Yang pertama ini untuk yang pelanggan, kita masukkan sesuai data-data yang ada pada pemanggilan yang di atas. Yang di sini saya akan memberitahukan mengenai cara pemanggilannya, ini select bintang from pelanggan. Nah, di sini ini untuk pemanggilan untuk data insert yang telah dimasukkan untuk dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian kita lanjut untuk memasukkan data yang kedua. Nah, di sini juga kita pemanggilannya, ketika kita ingin memanggil untuk pemanggilan suatu tabel yang sudah kita sertakan perintahnya di atas, dan kemudian kita memasukkan datanya menggunakan insert into, maka kita harus memanggilnya menggunakan select bintang from produk. Ketika kita tidak memanggilnya, maka kita tidak menggunakan perintah tersebut, maka dia tidak akan muncul. Kemudian untuk pemanggilan yang ketiga ini hampir sama, namun ada beberapa data yang agak berbeda. Ini disesuaikan dengan perintah yang perintah tabel yang di awal. Nah, setelah tabel sudah ada, kemudian cara
pengupdatean kode yang digunakan untuk mengupdate, yakni dengan update. Kemudian perintah untuk tabel pertama, karena pertama itu saya menggunakan pelanggan, jadi saya masukkan di sini update pelanggan, set dengan nama pelanggan. Kemudian di sini saya memasukkan apa yang ingin saya ubah. Kemudian untuk mengeceknya kita tinggal memanggil kembali apakah memang sudah berubah atau belum, dengan cara yang sama seperti di atas, select dengan from pelanggan. Nah, di sini kan sudah tertera di sini saya memasukkan beberapa perubahan. Nah, di sini kan sudah berubah dia. Kemudian saya juga mencoba untuk melakukan update untuk tabel kedua, untuk yakni tabel produk. Saya di sini ingin mengubah untuk harganya dari yang sebelumnya, saya ubah. Nah, untuk pengetesannya juga kita tinggal memanggil kembali apakah memang sudah berubah atau belum. Ini hanya untuk sebagai pengetesan apakah datanya sudah berubah atau belum. Di sini saya akan mengupdate untuk tabel yang ketiga, mencoba mengupdate tabel yang ketiga untuk melakukan perubahan atau pengupdatean. Ketika ada data yang berubah, kita tinggal mengubahnya dengan cara mengupdate dengan cara pemanggilan yang sesuai pada tabel yang sebelumnya. Nah, setelah melakukan pengupdatean, saya di sini mencoba untuk melakukan penghapusan atau delete untuk data yang ada pada tabel. Saya di sini mencoba untuk menghapus data yang ada pada pelanggan, namun terjadi error dikarenakan data yang seharusnya itu dilakukan penghapusan sebelum pembuatan tabel yang baru. Jadi di sini data yang bisa dihapus yakni hanya data yang yang perintah yang sepakai hanya data yang muncul pada data yang tabel yang terakhir. Jadi yang hanya bisa saya hapus itu hanya data yang terakhir saya upload, seperti itu. Jadi mungkin bisa kita melakukan penghapusan ketika kita melakukan pengupdatean, kita bisa langsung menghapusnya dengan cara menggunakan perintah delete tersebut. Di sini kan dikarenakan tabel yang terakhir kali saya munculkan yakni data untuk
keranjang, jadi hanya itu yang bisa saya hapus. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah select untuk ini ya, kurang begitulah. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.